Pembahasan buku paket Matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi 2017. Baik, kita buka bukunya. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar bab 2 himpunan. Sekarang kita masuk di Ayo Kita Berlatih 2.10 halaman 181. Baik, di sini kita sudah sampai di halaman 181. Ayo kita berlatih 2.10. Pertama-tama di sini akan kita mulai membahas dari soal nomor 1. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Misal himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota 2, 1, 5. Tentukan hasil dari A gabungan dengan B dalam kurung negatif A. Baik, di sini pertama-tama kita jawab terlebih dahulu untuk A gabungan B. Jadi di sini untuk A gabungan B 1, 2, 3 digabung dengan 2, 1, 5. Maka di sini hasilnya adalah 1, 2, 3, 5. Jadi di sini untuk yang sama-sama ada 1 dan sama-sama ada 2, kita tulis 1 kali. Kemudian di sini negatif A, jadi 1, 2, 3, 5 dikurangi dengan 1, 2, 3. Sehingga di sini untuk 1, 2, 3 habis karena di sini untuk yang A, di sini ada 1, 2, 3 sehingga di sini A gabungan B dikurangi dengan A, maka jawabannya di sini adalah 5. Jadi di sini hanya ada satu anggota untuk A gabungan B negatif A, yaitu adalah 5. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita jawab soal nomor 2. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Jika himpunan H dengan anggota 2, 4, 5, himpunan K dengan anggota 1, 4, 7, dan himpunan L dengan anggota 7, 5, 1, tentukan hasil dari H negatif K irisan L. Baik, jadi di sini untuk H negatif K, jadi di sini himpunan H dengan anggota 2, 4, 5 dikurangi dengan 1, 4, 7. Jadi di sini sama-sama ada 4. Kemudian di sini tidak ada 2, 5, maka di sini untuk H negatif K hasilnya adalah 2 dan 5. Jadi di sini untuk 4-nya habis karena di sini dalam himpunan K di sini ada anggota 4, sehingga di sini hanya ditulis 2 dan 5. Kemudian irisan L di sini bisa dilihat untuk L. L di sini adalah 7, 5, 1. Dan di sini H negatif K ada 2 dan 5. Jadi yang sama-sama ada, karena di sini irisan, maka di sini yang sama-sama ada di sini adalah 5. Sehingga di sini untuk jawabannya ini adalah satu anggota, yaitu hanya ada 5. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita jawab soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Misalkan himpunan semesta adalah himpunan semua bilangan asli, himpunan D dengan anggota X sedemikian hingga X kelipatan 5. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu. Untuk X sedemikian hingga X kelipatan 5, di sini semestanya adalah bilangan asli. Maka di sini tidak boleh ada anggota himpunan yang negatif. Maka di sini untuk kelipatan 5 hanya positif. Maka di sini 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Kemudian di sini dan himpunan E dengan anggota X sedemikian hingga X kelipatan 10, maka di sini untuk kelipatan 10, di sini ada 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Kemudian di sini tentukan hasil dari D dikurangi dengan E komplement. Baik, jadi di sini kita jawab terlebih dahulu untuk E komplement. Jadi untuk E komplement di sini adalah semua anggota dari semesta selain 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Sehingga di sini untuk E komplement bisa kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini kita langsung loncat ke 11.
Begitu juga dengan seterusnya 11 sampai 19. Kemudian kita langsung loncat ke 21. Jadi di sini untuk E komplement di sini adalah semua himpunan bilangan asli kecuali kelipatan 10. Sehingga di sini untuk D negatif E komplement, jadi di sini untuk D ada 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Maka di sini ada 5. Untuk E komplement di sini juga ada 5, sehingga di sini bisa kita coret. Untuk yang 5 di sini habis. Kemudian 15 di sini juga ada 15. Di sini akan kita coret sehingga habis. Kemudian 25 di sini juga akan kita coret sehingga di sini habis. Sehingga di sini hanya bersisa 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Atau di sini untuk D negatif E komplement di sini sama saja dengan himpunan E. Di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini jawabannya 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Sehingga di sini untuk soal nomor 3 sudah kita jawab. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang akan kita bahas di nomor 4. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Dalam gambar berikut, daerah yang diarsir menunjukkan himpunan apa? Baik, jadi di sini bisa diperhatikan, jadi di sini ada daerah yang diarsir, dan di sini yang ditanyakan adalah daerah yang diarsir ini menunjukkan himpunan apa. Jadi di sini apabila teman-teman amati, untuk daerah yang diarsir ini adalah daerah yang masuk di lingkaran yang C. Namun di sini bisa teman-teman lihat untuk bagian yang berada di lingkaran B di sini tetap diarsir. Namun di sini untuk bagian yang berada di dalam lingkaran A di sini tidak diarsir. Artinya di sini adalah himpunan C negatif A. Artinya di sini adalah himpunan C dikurangi dengan himpunan A, sehingga di sini untuk yang diarsir hanya himpunan C. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita bahas di soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Jika himpunan E adalah X sedemikian hingga X negatif 1 dikalikan 2 sama dengan 0. Baik, di sini kita jawab terlebih dahulu. Ini kita uraikan. Jadi di sini X negatif 1 dikali 2 sama dengan 0 untuk himpunan E. Maka di sini menjadi 2X negatif 2 sama dengan 0. Di sini X dikali 2, negatif 1 dikali 2. Maka di sini negatif 2 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi positif 2. Maka di sini X sama dengan 2/2 sehingga di sini hasilnya adalah 1. Jadi untuk anggota dari himpunan E di sini adalah 1. Kemudian untuk yang F di sini bisa diperhatikan untuk yang F di sini X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 1. Baik, jadi di sini X kuadrat sama dengan 1. Maka di sini untuk X sama dengan akar dari 1. Di sini sama-sama kita akar. X kuadrat di akar hasilnya X dan 1 di akar hasilnya adalah akar 1. Maka dari akar 1 di sini jawabannya ada 2. Yang pertama adalah 1. Yang kedua adalah negatif 1. Karena di sini 1 kuadrat sama dengan 1. Dan di sini negatif 1 kuadrat sama dengan adalah 1. Kemudian di sini himpunan G dengan anggota X sedemikian hingga X kuadrat negatif 3X positif 2 sama dengan 0. Maka di sini bisa kita tulis untuk himpunan G. Jadi di sini akan kita faktorkan faktor dari X kuadrat negatif 3X positif 2. Di sini faktornya adalah X negatif 2 dan X negatif 1. Di sini apabila dikalikan secara distributif hasilnya adalah seperti ini. Maka di sini X dikali X, di sini X kuadrat, X dikalikan negatif 1, di sini negatif 1X, negatif 2 dikali X, negatif 2X. Tadi sudah ada negatif 1X, sekarang negatif 2X, sehingga di sini negatif 3X dan negatif 2 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah 2. Sehingga di sini bisa kita pecah menjadi 2, yaitu adalah X negatif 2 sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan 2.
dan X negatif 1 sama dengan 0, maka di sini X sama dengan 1. Kemudian di sini untuk yang ditanyakan, tentukan hasil dari E irisan F komplement dalam kurung di sini gabungan G. Baik, jadi di sini untuk E irisan F komplement, jadi di sini kita jawab terlebih dahulu untuk F komplement. Jadi di sini F komplement ini adalah seluruh anggota semesta selain F. Jadi di sini untuk semestanya di sini tidak ada. Namun karena di sini tidak ada, kita ibaratkan di sini semestanya adalah bilangan bulat. Sehingga di sini adalah negatif, 0 dan positif. Maka di sini untuk F komplement di sini jawabannya adalah titik-titik atau di sini tak berhingga. Di sini ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2. Kemudian untuk negatif 1 di sini tidak kita masukkan karena di sini sudah ada negatif 1. Kemudian 0, 1, di sini 1 juga tidak kita masukkan. Kemudian 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sehingga di sini untuk X irisan F komplement, jadi irisan antara X ini, X1 dan F komplement di sini yang sama-sama memiliki anggota yang sama. Jadi di sini jawabannya adalah tidak ada atau himpunan kosong. Karena di sini tidak ada kesamaan 1, di sini tidak ada. Kemudian juga di sini negatif, 0 dan positif dari negatif 2 dan seterusnya di sini juga tidak ada, sehingga di sini himpunan kosong. Maka di sini untuk E irisan F komplement kemudian gabungan G himpunan kosong gabungan dengan 2 dan 1, sehingga jawabannya di sini adalah 1 dan 2 karena ini tadi adalah himpunan kosong. Atau di sini sebenarnya jawabannya adalah himpunan G itu sendiri. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang akan kita jawab di soal nomor 6. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Diberikan semesta dengan anggota 1 sampai dengan 10, himpunan A dengan anggota 1 sampai 5, himpunan B dengan anggota 4 sampai 8, dan himpunan C dengan anggota 3, 5, 7, 9. Di sini tentukan untuk yang A komplement gabungan dengan B irisan C. Baik, di sini kita jawab terlebih dahulu untuk A komplement. Jadi di sini untuk A komplement ini adalah anggota dari semesta selain 1 sampai dengan 5. Sehingga di sini untuk A komplement ini adalah 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk B irisan C, jadi di sini B dan ini C karena di sini lambangnya adalah irisan, artinya di sini adalah anggota yang berada di himpunan B dan himpunan C. Maka di sini jawabannya adalah 5 dan 7. Kemudian di sini karena yang ditanyakan adalah A komplement gabungan dengan B irisan C. Jadi gabungan dengan ini. Maka di sini bisa kita tulis jawabannya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini apabila digabungkan, di sini ada yang sama-sama memiliki 7, di sini kita tulis 1 kali. Kemudian untuk yang berikutnya, A irisan B dalam kurung irisan C komplement. Baik, di sini untuk A irisan B terlebih dahulu. Jadi di sini untuk yang A dan yang B anggota yang sama di sini adalah 4 dan 5. Kemudian di sini untuk C komplement artinya di sini adalah anggota yang berada di semesta selain 3, 5, 7, 9. Di sini ada 1, 2, kemudian 4 di sini tidak ada. Kemudian 6, di sini 6 ada. Kemudian 8, 10. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Maka di sini untuk A irisan B irisan dengan C komplement, artinya di sini yang berada di kedua himpunan ini. Sehingga di sini jawabannya hanya 1, di sini adalah 4. Kemudian untuk yang C di sini adalah B negatif C, artinya di sini dari himpunan B dikurangi dengan himpunan C. Jadi di sini untuk B dan C di sini sama-sama memiliki 5 dan 7.
Maka di sini untuk B negatif C jawabannya adalah 468. B negatif C irisan dengan A, maka di sini irisan dari 1 sampai dengan 5 dan 468, maka di sini jawabannya hanya 1, yaitu adalah 4. Sehingga di sini untuk soal nomor 6 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya di sini bisa diperhatikan di soal nomor 7, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Misalkan himpunan P dengan anggota C, kemudian di sini di dalam himpunan P ada himpunan lagi di sini dengan anggota A, B. Kemudian di sini ada A dan ada D. Dan Q di sini sama dengan A, B. Tentukan himpunan P irisan dengan himpunan Q. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan, ini adalah untuk yang P, ini adalah himpunan. Kemudian di dalam himpunan di sini ada himpunan lagi. Dan di dalam himpunan P di sini ada himpunan lagi. Himpunan lagi itu adalah himpunan Q itu sendiri. Jadi di sini bisa diperhatikan. Di sini A, B untuk anggota Q, dan di sini di dalam himpunan P, di sini ada A, B. Artinya di sini di dalam himpunan P terdapat himpunan Q. Maka di sini untuk P irisan Q, ini jawabannya adalah A, B, atau jawabannya adalah himpunan Q itu sendiri. Sehingga di sini untuk soal nomor 7 sudah kita selesaikan. Kemudian untuk yang berikutnya di sini akan kita jawab soal nomor 8. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Jika himpunan D dengan anggota 1, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya, dan himpunan E dengan anggota 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tentukan himpunan E dikurangi dengan himpunan D. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan himpunan E dikurangi dengan himpunan D. Jadi di sini untuk himpunan D dan himpunan E sama-sama memiliki anggota 1. Maka di sini untuk himpunan E dikurangi himpunan D, di sini 1 kita coret. Maka di sini hanya bersisa 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sehingga di sini untuk soal nomor 8 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita jawab di soal nomor 9. Diketahui jumlah anggota himpunan P 21, jumlah anggota himpunan Q 30, dan jumlah anggota himpunan P irisan himpunan Q sama dengan 10. Carilah nilai jumlah anggota himpunan P gabungan himpunan Q. Baik, jadi di sini untuk jumlah anggota dari himpunan P gabungan himpunan Q, di sini rumusnya adalah jumlah anggota P positif jumlah anggota Q dikurangi dengan jumlah anggota P irisan Q. Sehingga di sini untuk NP atau jumlah anggota P 21, jumlah anggota Q 10, kemudian di sini jumlah anggota dari P irisan Q ada 10. Di sini positif karena dijumlah, kemudian di sini negatif karena dikurangkan. Maka di sini 21 positif 30 hasilnya adalah 51, negatif 10 maka hasilnya adalah 41. Untuk soal nomor 9 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 10. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Sebuah puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 40 orang. 23 orang menderita penyakit demam berdarah. 11 orang menderita penyakit diare. 8 orang menderita penyakit demam berdarah dan diare. Berapa orang pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut? Baik, di sini kita masukkan rumusnya. Jadi di sini semesta pasien atau di sini adalah jumlah seluruh pasien. Di sini langsung saja kita beri angkanya. Di sini ada 40 orang.
Ini sama dengan jumlah pasien yang menderita demam berdarah. Di sini ada 23 orang. Positif jumlah pasien menderita diare. Di sini ada 11 orang. Kemudian positif tidak keduanya. Ini adalah yang akan kita cari. Berapa banyak pasien yang tidak menderita penyakit kedua tersebut. Kemudian dikurangi atau negatif dengan pasien yang menderita demam berdarah dan diare. Di sini ada 8 orang. Sehingga di sini 23 positif 11, hasilnya adalah 34. 34 negatif 8. Di sini masih ada negatif 8 sehingga di sini menjadi 26. Kemudian positif tidak keduanya sama dengan di sini jumlah seluruh pasien. Maka di sini untuk tidak keduanya ini sama dengan 40. Di sini 26 kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif 26. Maka di sini 40 negatif 26 hasilnya adalah 14. Sehingga di sini untuk banyak pasien yang tidak menderita penyakit demam berdarah ataupun diare di sini adalah 14 orang. Untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 11. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Perhatikan grafik di bawah. Baik, di sini bisa diperhatikan untuk grafiknya. Daerah yang diarsir dibentuk oleh himpunan. Baik, jadi di sini untuk yang ditanyakan adalah daerah yang diarsir dibentuk oleh himpunan. Ini yang ditanyakan. Dan di sini keterangannya adalah jawaban boleh lebih dari satu. Artinya di sini kita boleh menjawab satu atau menjawab dua atau menjawab tiga. Jadi di sini boleh satu atau boleh lebih. Namun di sini untuk soal nomor 11 akan kita jawab dengan satu jawaban. Untuk teman-teman apabila menemukan jawaban lain bisa komentar di bawah ini. Sebenarnya di sini masih banyak yang bisa kita ulas untuk soal nomor 11. Namun di sini akan saya jawab untuk satu jawaban. Jadi di sini untuk daerah yang diarsir ini adalah himpunan B negatif A. Jadi di sini dari himpunan B ini meskipun ada sebagian dari himpunan B yang masuk ke dalam himpunan A. Artinya di sini adalah sama-sama berada di himpunan A dan sama-sama berada di himpunan B. Sehingga di sini untuk daerah yang diarsir ini adalah daerah yang hanya masuk di wilayah himpunan B. Sehingga di sini B negatif A. Untuk soal nomor 11 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 12. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Gambar diagram Venn jika diketahui. Untuk yang pertama di sini semesta, himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Baik, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu untuk anggotanya. Jadi himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun karena di sini kurang dari 7, sehingga di sini berhenti sampai angka 6. Kemudian untuk yang himpunan A, himpunan bilangan prima kurang dari 7. Baik, untuk bilangan prima kurang dari 7, jawabannya di sini adalah 2, 3, 5. Kemudian untuk himpunan B, himpunan bilangan asli kurang dari 7. Untuk bilangan asli ini adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini karena kurang dari 7 sehingga di sini berhenti sampai angka 6. Maka di sini yang ditanyakan adalah diagram Venn-nya. Sehingga di sini untuk diagram Venn bisa kita gambar menjadi seperti ini. Jadi di sini bisa diperhatikan ini adalah semestanya. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah semesta 0 sampai 6. Kemudian di sini untuk himpunan A, ini adalah lingkaran yang saya warnai dengan biru. Jadi di sini anggotanya adalah 2, 3, 5. Kemudian di sini untuk himpunan B, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini himpunan B adalah yang saya beri warna dengan warna merah. Jadi ini adalah wilayahnya. Ini himpunan B. Sehingga di sini untuk anggota dari semesta yang tidak masuk ke himpunan A ataupun himpunan B, di sini adalah 0. Dan di sini sebenarnya adalah himpunan A. Ini berada di dalam himpunan B atau merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Sehingga di sini untuk soal nomor 12 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 13. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Dalam sebuah kelas terdapat 50 orang anak. Dari jumlah tersebut, 19 orang anak gemar berenang, 21 orang anak gemar bernyanyi, 19 orang anak gemar sepak takraw, 10 orang anak gemar berenang dan bernyanyi, 10 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw, 7 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw, 6 orang anak gemar berenang dan sepak takraw, dan 4 orang anak gemar ketiga-tiganya. Baik, jadi di sini dari soal nomor 13 yang sudah saya bacakan, apabila di sini teman-teman mengamati, jadi di sini untuk soal nomor 13 di sini ada suatu kesalahan. Jadi di sini bisa teman-teman lihat 10 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw. Kemudian di sini masih ada 7 anak gemar bernyanyi dan sepak takraw. Artinya di sini terjadi kesamaan bernyanyi dan sepak takraw. Kemudian di sini untuk orangnya berbeda. Di sini ada 10 orang dan di sini ada 7 orang. Maka dari sini sebelum kita menjawab untuk soal A dan soal B, di sini kita akan memilih salah satu. Jadi di sini ada 10 orang dan ada 7 orang. Maka di sini saya anggap yang benar ini adalah yang 7 anak gemar bernyanyi dan sepak takraw. Alasannya di sini adalah 10 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw. Di sini sudah sama dengan yang sebelumnya. Jadi di sini sudah ada 10 anak gemar berenang dan bernyanyi. Di sini mungkin terjadi pengulangan angka 10, seharusnya di sini 7. Dan di sini bisa jadi terjadi salah pengulangan. Maka di sini untuk yang 10 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw, di sini kami putuskan bahwa ini adalah soal yang kita hapus. Sehingga di sini untuk 7 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw. Baik, sebelum kita masuk di A, di sini soalnya adalah gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Di sini akan kita tulis dulu untuk yang diketahui. Jadi di sini di kelas terdapat 50 orang anak. Jadi di sini banyaknya semesta atau NS, ini ada 50 orang. Kemudian di sini 19 anak gemar berenang. Jadi di sini banyaknya anggota. Untuk renang di sini ada 19, kemudian 21 orang gemar bernyanyi, maka di sini jumlah anggota untuk himpunan orang yang menyukai bernyanyi ada 21, kemudian 19 lagi untuk anak yang gemar sepak takraw. Jadi di sini ada NST sepak takraw, di sini ada 19 orang. Kemudian di sini juga ada 10 anak yang gemar berenang dan bernyanyi. Dan gemar bernyanyi, artinya di sini adalah irisan. Sehingga di sini untuk jumlah anggota dari banyaknya himpunan renang, irisan dengan himpunan menyanyi, di sini ada 10 orang. Kemudian 7 orang ini adalah banyaknya anak yang gemar bernyanyi dan sepak takraw, artinya di sini juga irisan. Kemudian juga ada 6 anak yang gemar berenang dan sepak takraw, sehingga di sini RE irisan ST, renang irisan sepak takraw. Kemudian 4 orang anak di sini gemar ketiga-tiganya. Jadi di sini renang irisan bernyanyi irisan sepak takraw. Baik, di sini untuk diagram Venn untuk yang A akan kita jawab
dengan menghapus soal. Namun di sini sebelum kita hapus soalnya, kita baca untuk yang B terlebih dahulu. Berapa orang anak yang tidak gemar satupun dari ketiga kegiatan tersebut? Jadi di sini untuk yang A kita akan menggambar diagram Venn. Untuk yang B di sini kita akan mencari banyaknya anak yang tidak gemar dari ketiga kegiatan ini, dari berenang, bernyanyi, dan sepak takraw. Baik, di sini kita akan hapus untuk soalnya. Kemudian di sini kita gambar untuk diagram Venn-nya. Jadi di sini bisa dilihat sudah ada renang, bernyanyi, dan sepak takraw. Untuk berenang di sini ada 19, 7 positif 6, di sini 13, 13 positif 4, 17, positif 2, 19. Kemudian untuk bernyanyi di sini ada 21, 6 positif 4, 10, 18, 18 positif 3, 21. Jadi yang berada di dalam lingkaran biru ini adalah bernyanyi. Kemudian sepak takraw di sini ada 19. Kita fokus ke lingkaran hijau. 10, 12, 16, 19. Sehingga di sini sudah benar. Kemudian di sini jumlah anggota dari renang irisan dengan bernyanyi. Jadi di sini renang irisan dengan bernyanyi, di sini ada 10. Di sini yang masuk ke lingkaran merah dan lingkaran biru, di sini ada 6 dan 4. Di sini sudah sama 10. Kemudian bernyanyi dan sepak takraw di sini ada 7. Ini bernyanyi, ini sepak takraw, sehingga 4 positif 2 hasilnya 7. Kemudian dari berenang dan sepak takraw, di sini ada 6. Ini berenang, ini sepak takraw, 2 positif 4, di sini ada 6. Dan ketiga-tiganya dari renang, bernyanyi, dan sepak takraw di sini ada 4. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk 4. Ini masuk ke lingkaran merah, lingkaran biru, dan lingkaran hijau. Sehingga di sini untuk diagram V-nya adalah berbentuk seperti ini. Kemudian untuk yang ditanyakan di sini adalah yang tidak gemar ketiga-tiganya. Ini untuk soal yang B. Maka di sini bisa kita tulis 50 negatif. 50 ini adalah semestanya. Kemudian kita kurangi dengan di sini 7, 6, 8, 2, 3, 4, 10. Di sini kita jumlahkan semua. Sehingga di sini 10, 20, 30, 40. Maka 50 negatif 40 hasilnya adalah 10. Sehingga di sini untuk soal nomor 13 A dan B sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 14. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Sebanyak 20 orang remaja ditanya tentang kesukaan mereka terhadap olahraga, futsal, dan sepak bola. Hasil survei menunjukkan bahwa 5 orang tidak menyukai keduanya. 3 orang suka kedua-duanya. 7 orang suka futsal. Dan 11 orang suka sepak bola. Berapa orang yang hanya menyukai tepat satu dari keduanya? Baik, di sini untuk menjawab soal nomor 14, di sini kita buat diagram Venn-nya terlebih dahulu. Jadi di sini dari 20 orang, di sini bisa dijumlah 4 positif 3 7, positif 8 15, positif 5, di sini tepat 20. Kemudian di sini 5 orang tidak menyukai keduanya, sehingga di sini kita tulis 5. Kemudian 3 orang suka kedua-duanya, maka di sini untuk irisan antara futsal dan sepak bola, di sini ada 3. Kemudian 7 orang suka futsal, di sini sudah ada 3. Maka di sini untuk orang yang hanya suka futsal saja, di sini ada 4. Dan 11 orang suka sepak bola. Di sini sudah ada 3 orang yang suka kedua-duanya, sehingga di sini 11 negatif 3 hasilnya adalah 8. Kemudian untuk yang ditanyakan berapa orang yang hanya menyukai tepat satu, artinya di sini hanya menyukai futsal atau hanya menyukai sepak bola. Sehingga di sini hanya kita jumlahkan untuk 4 positif 8, hasilnya adalah 12 orang. Sehingga di sini untuk soal nomor 14 sudah kita selesaikan.
Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 15. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Dalam tes penerimaan CPNS pada tahun 2012 yang lalu, seseorang dinyatakan diterima apabila lulus tes karakter pribadi, tes potensi akademi, dan tes wawasan kebangsaan sekaligus. Untuk mengisi formasi guru matematika, terdapat 100 orang peserta yang ikut tes. Baik, di sini karena soalnya cerita, maka di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Jadi di sini ada 100 orang yang ikut dalam tes, maka di sini semestanya 100 orang. Kemudian pada saat pengumuman hasil tes, 20 orang hanya lulus tes karakter pribadi. Maka di sini untuk jumlah himpunan dari banyaknya peserta yang lulus pada karakter pribadi, di sini ada 20 orang. Kemudian 8 orang hanya lulus tes potensi akademik. Maka di sini untuk yang berikutnya jumlah anggota dari himpunan peserta yang lulus potensi akademik, di sini ada 8. Kemudian 5 orang hanya lulus tes wawasan kebangsaan. Maka di sini untuk jumlah anggota himpunan peserta yang lulus di tes wawasan kebangsaan, di sini ada 5 orang. Dan kemudian 10 orang lulus tes karakter pribadi dan tes potensi akademik. Karena di sini ada dan, sehingga di sini irisan dari karakter pribadi dan potensi akademik, di sini ada 10 orang. Kemudian juga 7 orang lulus tes potensi akademik dan tes wawasan kebangsaan, sehingga di sini juga irisan dari potensi akademik dan wawasan kebangsaan. Di sini ada 7 orang. Kemudian di sini jumlah himpunan dari 30 orang yang lulus tes karakter pribadi dan tes wawasan kebangsaan. Sehingga di sini jumlah anggota himpunan dari karakter pribadi, irisan, wawasan kebangsaan, di sini ada 30 orang. Maka di sini yang ditanyakan berapa orang yang diterima menjadi guru matematika. Baik, jadi dari soal ini syaratnya tadi apabila dinyatakan diterima atau lulus tes karakter pribadi, tes potensi akademik, dan tes wawasan kebangsaan. Jadi di sini harus masuk ke dalam himpunan untuk peserta yang lulus tes karakter pribadi, tes potensi akademik, dan tes wawasan kebangsaan. Sehingga di sini bisa kita buat untuk diagram Venn-nya. Jadi di sini bisa diperhatikan. Baik, kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Di sini bisa diperhatikan untuk KP ini adalah karakter pribadi, PA ini adalah potensi akademik, dan WB ini adalah wawasan kebangsaan. Sehingga di sini 28 dan 5, di sini 28, kemudian 5. Kemudian di sini KP irisan PA, KP irisan PA di sini ada 10, PA irisan WB, PA irisan WB di sini ada 7. Dan kemudian KP irisan WB. KP irisan WB di sini ada 30. Sehingga di sini yang ditanyakan ini adalah yang lulus dari tes atau lulus ketiga-tiganya, sehingga di sini bisa diterima menjadi guru matematika. Maka di sini caranya adalah 100 orang kita kurangi dengan 20 positif, dengan 10 positif 8, positif 7, positif 5, positif 30. Di sini bisa diperhatikan. Maka di sini 20 positif 10 hasilnya 30. 30 positif 30 hasilnya 60. 60 di sini ada 5, 65. 65 di sini ada 15, 8 positif 7. Maka 65 positif 15 hasilnya adalah 80. Sehingga 100 negatif 80 hasilnya di sini adalah 20. Maka di sini untuk soal yang terakhir atau soal nomor 15 dari 2.10, di sini adalah 20 orang yang diterima sebagai guru matematika karena di sini lolos untuk tes karakter pribadi, potensi akademik,
dan wawasan kebangsaan. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Belatik, selamat belajar dan selamat mencoba.